Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai sifat yang keempat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat mukhalafatul hawadis. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan segala perkara yang baru. Perkara baru itu apa? Perkara yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada. Maka segala perkara yang demikian namanya perkara baru. Jadi perkara yang pernah mengalami tiada pada awalnya, pernah mengalami tiada lalu menjadi ada.
Maka wujud yang demikian, wujud yang diawali tiada lalu menjadi ada, maka disebut wujud yang baru. Maka semua wujud yang baru itu wajib berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib berbeda dalam apa saja? Dalam 3 perkara. Beda dalam zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya. Ini kamu nggak boleh cuma tahu pokoknya Allah itu beda sama makhluk. Bedanya di mana? Pokoknya beda lah. Ya nggak begitu. Namanya yang kamu yakini, meyakini tanpa ilmu pengetahuan. Ini harus tahu dari arah mana Allah itu beda dengan makhluk. Dari arah mana Allah itu wajib berbeda dengan makhluk. Oh, dari 3 hal. Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk, sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya makhluk, dan perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Kamu tahu 3 hal ini, maka kamu kenal Allah. Kamu disebut orang yang menggugurkan kewajiban di dalam mengenal Allah. Karena mengenal Allah itu perintah. Allah perintah fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah yang perintah tuh. Ketahuilah tentang bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Aku. Kita disuruh tahu, bukan udah pokoknya ikut aja apa kata orang tua, enggak begitu, enggak. Allah perintah kita tahu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Hai Muhammad, kekasihku, katakan bahwa Aku adalah Tuhan yang esa. Allahus Samad, Aku adalah zat yang memenuhi segala kebutuhan kalian. Satu, tapi memenuhi segala kebutuhan hamba-hambanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah yang berfirman itu. Ya, orang yang enggak mau mengenal kepada Allah, maka dia meninggalkan perintah Allah. Perintahnya perintah penting lagi, mengenal tentang haknya Allah, tentang dirinya Allah, yang mana hal ini menjadi kewajiban pertama bagi manusia. Dalam kitab-kitab ulama dikatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Banyak. Wah, kewajiban pertamanya manusia adalah mengenal Allah dengan yakin. Ini orang kadang salah memahami yakin yang penting mantep. Bukan. Yakin maknanya ma'rifat. Yakin maknanya dengan ilmu, dengan dalil, hingga enggak bergeser lagi apa yang telah dimantepi di dalam hatinya. Karena dia mantepnya pakai ilmu, bukan mantepnya ikut katanya orang lain. Kalau mantep ikut katanya orang lain, nanti kalau orang lain berubah kita ikut, wah ini yang parah. Iman yang ikut-ikutan gimana hukumnya? Hukumnya iman kamu diperselisihkan oleh ulama. Sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan berdosa, sebagian mengatakan kafir. Iman kamu bermasalah ketika imannya tidak dibarengi dengan nazar sahih, nazar dalil, berpikir tentang sesuatu yang benar. Jadi yang keempat, wajib kita imani kalau Allah mukhalafah lil hawadith. Dalilnya mana? Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Jadi nggak ada
nggak mungkin bisa apa yang terpikir di pikiran kita menggambarkan Allah, merekayasa Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena pikiran kita itu makhluk. Semua yang masuk ke pikiran kita itu pasti makhluk. Kalau Allah bisa kamu masukkan ke pikiran kamu, jadinya Allah makhluk. Jadi kamu mau merekayasa, menggambarkan seperti ini, kayak seperti ini, itu semua yang masuk dalam pikiran kamu itu makhluk. Nah, Allah itu berbeda dengan segala macam hal tersebut. Zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya beda. Nah, kalau nanti di pikiran saya disusupi oleh setan yang mengatakan, loh kalau Allah itu zatnya enggak begini, sifatnya enggak begini, perbuatannya enggak begini, terus Allah itu kayak apa? Itu setan tuh sering tuh ngajak-ngajakin kita, maksain kita untuk maksa mikir, untuk memutuskan sebuah gambaran kalau Tuhan itu begini atau begini atau begini. Kalau semua kita tolak semua, setan nanti nanya lagi, kalau enggak begini, enggak begitu, terus gimana? Maksain. Jawabnya apa? La ya'lamullah illallah. Enggak ada yang tahu Allah kecuali Allah itu sendiri. Maknanya enggak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Nah, yang kita tahu apa? Yang kita tahu ini alamat, bukan hakikat ketuhanan, bukan. Yang kita tahu ini, yang mau kita pelajari alamat ketuhanan. Maka alamat itu akan menunjukkan kita kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ibaratnya kamu dikasih kartu nama deh. Kamu kenal sama seseorang, terus pengen ke tempat orang itu, kamu dikasih kartu nama. Maka kartu nama itu namanya adalah alamat yang menunjukkan kepada orang itu. Kalau kamu sudah sampai kepada orang itu, nanti ke rumahnya ketemu dia, alamat ini nggak kita pakai lagi. Kenapa? Lah mau udah ketemu yang asli, ngapain pakai alamat lagi? Karena kamu belum ketemu, maka kita perlu alamat untuk mengantarkan kita ke sana. Maka ulama menuntun kita wajib mengenal 20 sifat Allah. Jadi yang kita pelajari ini alamat untuk menuju mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau iblis itu godain kayak apa, enggak kayak apa-apa gitu. Enggak ada satupun yang serupa dengan Allah. Zatnya enggak ada yang serupa, sifatnya enggak ada yang serupa, perbuatannya juga enggak ada yang serupa. Emangnya zatnya Allah itu seperti apa? Terus yang wajib kita ketahui sebatas mana? Zatnya Allah bukan benda. Sudah itu keputusan, itu kesimpulan, sudah finish bahwa zatnya Allah bukan benda. Dalam bahasa Arab namanya jirim. Apa itu jirim? Bahasa Indonesianya benda. Apa itu benda? Sesuatu yang bertempat. Selain Allah, wujudnya makhluk itu pasti benda. Mau itu benda padat, mau itu benda cair, mau itu benda gas, pasti dia dalam keadaan bertempat. Selain Allah, mau di langit, mau di bumi, mau di surga, mau di neraka, mau di dalam bumi, di luar bumi, di dalam alam, di luar alam, semua pasti
berbentuk benda. Zatnya pasti dalam keadaan bertempat. Nah Allah zatnya tidak demikian. Mau itu di atas, mau di bawah, mau di kanan, mau di kiri, mau di tengah, mau di belakang, zatnya Allah bukan benda. Kalau zatnya makhluk, benda. Kalau ruh benda bukan? Benda. Kenapa ruh itu benda? Di mana bertempat? Di jasad. Maka ruh juga benda. Hati-hati nih sama kelompok-kelompok yang mengatakan, ruh itu bukan makhluk. Oh, hati-hati nih. Ada nih yang orang mengatakan ruh itu bukan makhluk. Lah kalau ruh bukan makhluk apa dong? Tuhan dong berarti. Karena perkara yang akal temu cuma dua, adanya Tuhan atau makhluk, Allah atau kita. Adanya cuma dua. Selain Allah wujudnya pasti benda. Ruh termasuk selain Allah, maka ruh termasuk benda. Ruh itu juga diciptakan. Hati-hati yang mengatakan ruh nggak diciptakan. Allah mengatakan bahwa Allah meniupkan ruh dari dirinya ke dalam diri Nabi Adam, transfer. Bagian dirinya Allah dipisahkan masuk ke dalam dirinya Nabi. Berarti Allah dan Nabi Adam sebangsa. Sebangsa apa? Benda. Sama-sama wujudnya bisa dipisah bagaimana? Gak beres tuh begitu ya. Jadi wajib diimani apapun selain Allah pasti wujudnya benda. Mau itu ruh, mau malaikat, tinggal ada benda yang kasar, ya kayak kita ini namanya jismun kasif. Ada benda yang halus namanya jismun latif. Itu contohnya apa jismun latif? Sinar. Coba tangkap sinar, bisa nggak? Jismun latif. Malaikat, jin, itu jismun latif namanya. Nggak bisa diraba, nggak bisa disentuh, nggak bisa dipegang. Kalau jismun kasif ya kayak meja kita, kulit kita, ini semua bisa disentuh. Semua berwujudnya adalah sebuah kebendaan, bertempat pada tempat tertentu. Makanya kadang ada orang yang mensifati Allah, mengatakan Allah itu ada di atas, apalagi duduk di atas kursi, duduk di atas singgasana. Ini rapara. Kita nggak boleh mengimani Allah dengan cara demikian. Lah kan di Qur'annya ada fit innallaha 'alal arsyis tawa. Punya Allah itu bersemayam di atas singgasana. Maka bersemayam pada Allah itu jangan diartikan bertempat, jangan diartikan menduduki, jangan. Bagi Allah yang namanya bersemayam itu diartikan menguasai gitu. Jangan diartikan menduduki. Salah kalau diartikan apa? Menduduki. Kayak ginilah, Bapak Anies Baswedan menduduki kursi gubernur selama 5 tahun. Menduduki itu enggak duduk doang 5 tahun, enggak. Kepeng pantatnya bisa duduk doang 5 tahun. Menduduki itu maknanya menguasai gitu loh. Belanda menduduki Indonesia, maknanya apa? Menguasai gitu.
Jangan dibayangkan betul-betul duduk. Oh, gimana? Orang Belanda semua duduk di Indonesia, nggak ada begitu. Allah menduduki singgasana diartikan betul-betul duduk. Ini pemikiran bocah namanya. Orang dewasa pemikirannya jangan demikian. Kenapa? Karena ngerti maknanya mukhalafah lil hawadits. Kalau nggak ngerti kemana ini, nanti jadinya kita menyamakan. Ada memang yang orang itu nggak menyamakan, tapi menyerupakan. Allah duduk, tapi duduknya nggak kayak duduknya kita. Lah kayak apa duduknya? Ngelemprak, selonjor gitu. Saya mau nanya, kucing duduk nggak? Kamu sama duduknya. Cara duduknya sama? Beda. Kambing duduk, kamu sama cara duduknya? Beda. Tapi namanya juga, lah iya mau Tuhan duduknya beda, mau beda mau apa tetap judulnya duduk lah. Kalau Tuhan duduk berarti sifatnya berubah. Sifat yang berubah menunjukkan bukan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kelompok dua tuh, dia nggak menyamakan Allah dengan sesuatu. Dia katakan Allah nggak mungkin sama, tapi menyerupakan. Maka yang kedua kita mau bicara bahwa Allah juga wajib berbeda pada sifatnya. Setelah kita tahu beda Allah pada zatnya, bahwa zatnya Allah bukan benda, hingga zatnya Allah tidak ada pada satu tempat tertentu. Yang kedua, beda pula Allah pada sifatnya. Tidak ada sifat makhluk yang ada pada Allah, dan tidak ada sifat Allah yang serupa, yang sama dengan sifat makhluk. Duduk itu sifat makhluk. Gerak, diam juga sifat makhluk. Pindah, pergi, datang itu juga sifat makhluk. Maka semua yang berjudul itu menjadi sifat makhluk harus kita bersihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran ada tuh ayat yang bunyinya wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a rabbuka, dan telah datang Tuhanmu. Kucluk, 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 kucluk. Kalau begitu ngartiinnya, berarti namanya sama dengan sifat makhluk. Apa maksudnya? Dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, maka itu tandanya benda. Yang namanya benda itu pindah dari sini, pindah kemari, gerak. Atau tadi di sini, sekarang di sini, nanti masih di sini, namanya diam. Kalau tadi di sini terus ke sono namanya gerak atau pindah. Lah kalau Allah diartikan begitu, Allah datang maknanya dari tempat yang satu ke tempat yang lain, berarti nggak ada bedanya Allah dengan makhluk. Allah senyum, Allah cemburu, Allah marah, Allah senang. Ini harus dibersihkan dari sifat Allah. Makanya dikatakan dalam kitab Jawahar Tauhid, dikatakan apa? Apabila ada sifat Allah yang sampai menggambarkan kesamaan dengan sifat makhluk, maka takwilkanlah. Harus apa? Ditakwil.
Apa itu takwil? Takwil itu dikeluarkan, dijauhkan dari keserupaan. Lafadznya diterima, tapi maknanya dijauhkan dari keserupaan. Gitu loh. Kayak tadi bersemayam, menduduki, maka artinya sama. Biar nggak sama gimana? Ditakwil, dikeluarkan maknanya biar nggak sama dengan keadaan makhluk. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan laisa kamislihi syai'un walam yakun lahu kufuwan ahad. Kok dipaksakan? Pokoknya Allah itu duduk, tapi duduknya nggak sama dengan duduknya kita. Itu namanya tasbih atau menyerupakan. Allah bertangan, tapi tangannya beda dengan tangan kita. Allah berwajah, tapi wajahnya beda dengan wajah kita. Qur'annya mana? Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat yang lain, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajah Tuhanmu. Maka dianggap Allah betul-betul punya wajah, maka ini namanya menyerupakan. Hukumnya bagaimana? Kalau menyamakan Allah betul-betul punya wajah seperti wajah kita, resmi kafir. Allah duduk di langit seperti duduknya saya, resmi kafir. Hati-hati nih hukumnya nih. Tapi kalau Allah duduk tapi nggak sama dengan duduknya kita, berdosa. Kenapa? Karena menyerupakan. Yang rada ringan begitu. Hati-hati. Jadi menyerupakan itu juga satu kesalahan. Jangan kita menyerupakan Allah dengan menyamakan, apalagi menyerupakan aja nggak boleh, apalagi menyamakan. Hingga semua sifat-sifat yang menunjukkan adanya kesamaan dengan Allah, takwilkanlah. Allah punya tangan, takwil. Allah turun dari langit ke dunia, takwil. Allah duduk, takwil. Allah marah, takwil. Semua yang menyerupakan sifat Allah kepada makhluk harus ditakwil. Agar apa? Di pikiran kita bersih, nggak masuk gambaran Allah sama sekali yang serupa dengan makhluk. Nggak bisa tergambar apapun muncul di pikiran kita, hingga kamu nggak bisa digoda setan. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan tuh kerjanya begitu, ngajak kamu was-was. Kalau nggak begini ya begini, berarti kalau nggak begini ya begini, terus kamu diajak. Tapi dengan kamu ngerti wajibnya Allah mukhalafah, bersih, tolak. Nggak begitu. Zatnya bukan benda. Sifatnya Allah tidak berubah-ubah gitu. Semua sifat makhluk adalah sifat yang bisa mengalami perubahan. Sifatnya Allah semuanya wajib jadi sifat yang tidak mengalami perubahan. Lah kalau Allah kok gerak, berarti nanti di waktu yang lain dia bisa diam. Nah kalau tadinya gerak terus diam berarti mengalami perubahan, namanya bersifat dengan sifat makhluk. Allah marah, tadinya nggak marah, lalu jadi berarti sifatnya mengalami perubahan, maka itu sifat makhluk. Allah senyum, itu sifat makhluk. Senyum itu sifat yang mengalami perubahan. Jadi segala sifat yang mengalami perubahan itu mustahil menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kamu ngerti. Kamu nggak ngerti ini nanti akan menyamakan Allah dengan makhluk. Paling enggaknya menyerupakan Allah dengan makhluk. Coba
Kamu lihat pahamnya di luar ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengimani Allah dan sifat-sifat Allah dasarnya dari Al-Quran, dasarnya dari hadis Nabi. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi banyak ayat-ayat mutasyabihat yang Allah katakan bahwa ada ayat-ayat muhkamat dan ada ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat yang muhkamat ya nggak usah ditakwil karena udah jadi hukum, udah jelas. Kalau ayat yang mutasyabihat maka belum jadi hukum hingga harus ditakwilkan agar menjauhkan pemahaman kita dari menyerupakan Allah dengan sesuatu makhluknya. Kalau mereka kan enggak, siapa yang enggak iman dalam Al-Quran justru hukumnya kafir. Bertentangan tuh sama kita. Yang tidak mengimani Allah punya tangan kafir. Yang tidak mengimani Allah punya wajah kafir. Yang enggak mengimani Allah duduk di langit kafir. Apa enggak repot malah? Kita dipaksa untuk menyerupakan Allah dengan sesuatu. Mana dalilnya? Quran telah menyebutkannya. Iya benar, Quran menyebutkannya. Tapi di ayat yang lain Quran juga menyebutkan apapun sifat-sifat yang menyerupakan Allah maka ditakwil. Karena ada ayat yang mutasyabihat. Apa itu? Tasbih, hukumnya menyerupakan dengan hukumnya sesuatu yang lain. Maka ketika itu menjadi haknya Allah, kita diperintah mentakwilnya. Ya jelas ini. Yang pertama wajib kita tahu Allah beda dengan makhluk pada zatnya. Kenapa? Zatnya Allah bukan benda, zatnya makhluk benda. Lah bukan benda yang bagaimana? Nggak usah dipikirin, nggak nyampe nggak. Kenapa? Karena la ya'lamullaha illallahu. Gak ada yang tahu Allah kecuali Allah itu sendiri. Hingga hakikat zatnya Allah bagaimana gak usah kamu pikiri. Yang perlu kamu imani zatnya Allah bukan benda. Benda itu bertempat. Alamatnya sesuatu yang bertempat apa? Bisa berpindah-pindah. Sono kemari, ke situ, ke sini, ke atas, ke bawah. Semua benda yang bertempat bisa mengalami perpindahan. Maka kalau bisa pindah berarti mengalami perubahan. Maka sifat Allah mustahil demikian. Jadi Allah itu diem apa gerak? Allah diem apa gerak? Ya diem ya enggak, gerak juga enggak. Terus gimana? Enggak gimana-gimana. Kok begitu? Enggak ada contohnya. Begitu dong. Kalau ada contohnya namanya makhluk. Kalau ada contohnya berarti ada yang menyerupai. Quran yang ngomong laisa kamislihi berarti enggak ada contohnya. Maka zatnya bukan benda dan Allah tidak gerak, tidak diam, tidak mengalami perubahan. Terus sifat Allah bagaimana? Sifat Allah tidak mengalami perubahan. Semua sifat Allah sifat yang wajib. Wujudnya wajib, qidamnya wajib, baqa'nya wajib, mukhalafahnya wajib, kudratnya wajib, iradatnya wajib, ilmunya wajib. Semua sifat yang wajib itu sifat yang tidak mengalami perubahan. Namanya sifat asli. Sifat apa? Sifat apa? Asli. Lah kalau sifat kita, keadaan kita nggak ada yang asli. Coba sifat kamu yang asli itu yang mana? Karena sifat kita mengalami perubahan. Kecil punya sifat begini ganti. Begitu remaja punya sifat lagi ganti lagi. Begitu dewasa punya sifat ganti lagi. Jadi orang tua punya sifat ganti lagi.
Kakek-kakek punya sifat, gantilah. Lihat sifat kamu yang asli yang mana? Enggak ada. Hah? Namanya sifatnya mengalami perubahan. Maka sifat yang demikian mustahil menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu jumpai di Quran, kamu jumpai baca hadis yang mana ayat tersebut kayak mensifati Allah dengan sifat makhluk, segera ayat ini, hadis ini harus kita takwil. Kok nggak bisa takwil gimana, Bib? Tafwid. Apa itu tafwid? Kembalikan kepada Allah, Allah yang ngerti maknanya. Allah bertangan, maknanya Allah nggak mungkin punya tangan seperti tangan begini. Terus gimana? Nggak ngerti, Allah yang ngerti. Itu namanya tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu takwil yang paling rendah. Yang penting keluar. Hasilnya apa? Nggak tahu, Allah yang tahu. Itu namanya tafwid. Para salafuna soleh rata-rata mereka itu tafwid, nggak mau mentakwil. Ketika ngomong bagaimana sih Allah bersemayam, Allah yang tahu, saya nggak tahu. Gimana sih Allah bertangan, nggak tahu, Allah yang tahu. Gimana sih Allah berwajah, nggak tahu, Allah yang tahu. Itu namanya tafwid. Dikeluarkan tapi nggak ngambil keputusan. Beda dengan ulama khalaf, ulama belakangan, mereka ngambil keputusan. Oh, yang dimaksud waya pokok wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekala wajah Tuhanmu maknanya zat Tuhanmu, begitu. Bukan wajah, itu maknanya wajah. Wajah bermakna zat, begitu. Yadullah fauqa aidim, tangan Allah di atas tangan dengan mereka. Ulama salaf tidak mentakwil. Ulama khalaf mentakwil apa? Oh, tangan maknanya kekuasaan. Gitu. Bagus mana ulama salaf dan ulama khalaf? Ulama salaf lebih aman. Ulama khalaf lebih menenangkan hati. Karena hati jadi nggak gonjang ganjing. Oh, wajah maknanya zat. Oh, tangan maknanya kuasa. Tapi nggak aman. Kenapa? Ya, karena takwil itu masih bisa berbeda-beda. Ulama salaf lebih aman, tapi nggak tenang. Yang kayak apa? Yang kayak terus begitu. Jadi dua-duanya punya keuntungan masing-masing. Tinggal kamu mau tafwid atau mau takwil, gitu. Yang penting kita memukhalafahkan Allah dengan makhluknya. Yang ketiga apa? Beda Allah pada perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Perbuatan Allah itu satu, menciptakan. Itu perbuatan Allah tuh. Perbuatan Allah hanya ada satu, yaitu menciptakan. Adapun yang lain itu bukan perbuatan Allah. Jadi kalau kamu kok baca di dalam Al-Quran ada perbuatan yang disandarkan Allah selain menciptakan, maka harus kamu kembalikan, oh Allah itu perbuatan yang menciptakan. Kayak apa contohnya? Ayat tadi, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Datang disifatkan jadi perbuatan Allah. Sedangkan kita belajar perbuatan Allah hanya satu, menciptakan. Datang ini bukan menciptakan. Jadi gimana biar sinkron? Oh, kalau ada kalimat Allah datang, kembalikan pada makna menciptakan. Jadinya apa? Allah mendatangkan, gitu. Bukan Allahnya yang datang.
Allah turun sepertiga malam. Ada hadisnya. Maknanya bagaimana? Allah turun kuceluk itu. Maknanya bagaimana? Allah menurunkan gitu. Perbuatan Allah hanya satu, menciptakan. Kalau diletakkan Allah itu kok turun, oh berarti maknanya Allah menurunkan. Jangan Allahnya yang turun, jangan. Turun itu perbuatan fisik jadinya. Kalau menurunkan maknanya menciptakan seseorang turun gitu. Mendatangkan maknanya menciptakan sesuatu itu datang, bukan Allahnya yang datang. Jadi kita kembalikan tuh, semua perbuatan apabila disifatkan kepada Allah itu jadi perbuatan makhluk, maka maknanya Allah menciptakannya. Apa saja coba? Boleh kamu cari Quran, ketika ada satu perbuatan kepada Allah, maka takwilkanlah itu maknanya menciptakan. Kalau sampai dimaknai dengan makna perbuatan itu, berarti kamu mengatakan perbuatan Allah banyak. Kita nggak mengimani itu. Perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan. Dan menciptakannya Allah nggak butuh alat, nggak butuh perabot, nggak butuh bantuan, nggak butuh penolong. Di Quran diisyaratkan apa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu isyarahnya, mengisyarahkan bahwa Allah itu kalau mau menciptakan sesuatu sangat mudah. Gitu loh. Maksudnya sangat mudah, itu nggak butuh bantuan, nggak butuh alat. Itu maknanya mudah, gitu loh. Coba kamu kalau ditanya, Pak, saya mau nanya, bisa nggak Bapak nebang pohon ini? Bisa, kalau ada alatnya. Kalau nggak ada alatnya, sulit lah. Bagi kita perkataan saya bisa, gampang, mudah itu mah kalau ada alatnya. Kamu bawa sepeda kamu ke tukang bengkel, Pak, sepeda saya bocor, tolong tambal. Bisa Pak? Bisa, kalau ada alatnya. Ente datang ke tukang cukur, Pak, tolong potong rambut. Bisa Pak? Bisa, kalau ada alatnya. Kalau nggak ada alatnya, coba saya mau lihat kamu dicukur, kalau nggak ditarikin doang, mau pakai apa motongnya? Lah Allah Subhanahu wa ta'ala nggak butuh alat, nggak butuh perabot. Kenapa? Karena dunia ini sebelumnya nggak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Dan Allah mampu menciptakan segalanya, nggak dibantu oleh siapapun. Dunia ini tadinya nggak ada apa-apa, nggak ada. Yang ada hanya Allah. Allah menciptakan matahari, menciptakan bumi, langit, surga, air, neraka, singgasana, pohon. Yang bantu siapa? Gak ada. Jadi kalau kamu mengatakan Allah itu kalau mau dibantu oleh yang lain, kamu nggak kenal pekerjaannya Allah berarti. Kamu nggak memukhalafahkan fiilnya Allah. Kamu nggak memukhalafahkan perbuatannya Allah. Jadi yang namanya iman kepada Allah itu wajib berbeda. Itu ya keseluruhan, beda zatnya, beda sifatnya, dan beda pula perbuatannya gitu. Jangan cuma pokoknya Allah beda. Oh, nanti ada samanya, ada juga bedanya. Ini berarti nggak ada bedanya Allah dengan makhluk. Saya mau nanya, kamu sama monyet sama apa beda? Sama. Sama beda?
Monyet, kamu sama monyet sama mau beda? Beda. Beda apanya? Beda jenis. Oh beda Beb, kalau monyet nggak pakai baju. Kalau saya, berarti kamu kalau lagi nggak pakai baju kayak monyet gitu loh. Jadi walaupun kamu ngomong beda, saya dengan monyet beda Beb, tapi samanya kamu sama-sama diciptakan, sama-sama makhluk, sama-sama wujudnya jirim benda, sama-sama sifatnya berubah-ubah, sama-sama perbuatannya butuh alat. Monyet kalau mau naik pohon pakai apa? Tangan sama kaki. Kamu pakai apa? Sama, sekarang pakai tangga. Lu dulu juga nyeker juga. Sekarang aja lu pakai tangga segala. Berarti zat kamu sama, sifat kamu sama, rada beda dikit dah perbuatan kamu. Monyet kalau makan tangannya dua Bib, ini ngemplok, ini ngemplok. Kamu tangannya cukup satu, ini buat cebok, jangan buat. Kalau dua-duanya kamu pakai makan, kamu sama kayak monyet gitu. Ada samanya, ada bedanya. Lah kalau Allah murni, wajib, beda, nggak ada sedikit pun samanya, nggak ada. Zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya juga beda. Allah menciptakan langit nggak pakai dibantu sama yang lain. Coba ada nggak langit tiangnya? Ada tiangnya langit? Coba kamu nyuruh insinyur bangun gedung yang nggak pakai tiang, coba tolong. Ini tiangnya 4 nggak nyampe semua Bib. Ini kayak langit yang tiangnya 9 di tengah semua, nggak nyampe ke atas Bib. Ya pinggirnya juga pakai tiang, tengahnya aja nggak sampai tiang. Allah bikin matahari perlu digantung. Tiap hari geser, nggak pakai gantungan, nggak ada rodanya. Coba kamu nyuruh insinyur tolong bikinkan saya gedung, tengahnya kasih lampu, tapi jangan bisa. Mukhalafah, perbuatan Allah nggak butuh alat. Allah mau naruh matahari di langit nggak butuh alat, nggak butuh tali, nggak butuh. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Allah ingin matahari muncul di langit, ya muncul di langit, nggak pakai dipegangin, nggak pakai digantungin, nggak pakai diikat, nggak. Allah pengen bikin langit yang terbentang luas, ya dibikin langit, nggak pakai tiang, nggak pakai. Jadi kamu jangan menganggap, oh Allah mah juga kayak makhluk, nggak ada. Kamu nggak kenal Allah kalau begitu. Ya. Jadi kita wajib kenal Allah pada 3 keadaan. Zatnya berbeda, sifatnya berbeda, perbuatannya juga berbeda. Tahu 3 ini berarti kamu telah menggugurkan kewajiban mengenal Allah, mukhalafah lil hawadis. Kita masuk Isya, kita dengar azan sebentar. Halo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حول ولا قوة. حي على حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله لا أكبر. إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وأنته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, jadi jelas wajib mengenal Allah berbeda dari 3 perkara. Apa dalilnya kalau Allah itu wajib berbeda? Dalil syar'inya udah jelas, laisa kamitslihi syai'un. Yang lainnya walam yakun lahu kufuwan ahad. Terus dalilnya menurut cara berpikir. Kalau tadi kan dalil menurut Al-Quran. Kalau akal bagaimana caranya mikirnya? Bahwa Allah itu pasti beda dengan makhluknya. Tadi Allah wajib beda dengan segala perkara yang baru. Perkara baru itu apa? Yang tadinya nggak ada jadi ada. Dan semua perkara yang baru itu lemah. Nggak bisa menciptakan sesuatu yang lain. Kenapa? Karena dia sendiri diciptakan, maka dia nggak bisa menciptakan yang lain. Nah, kalau Allah sama dengan perkara yang baru, ya berarti dia seperti perkara baru juga lemah. Apa artinya? Tidak bisa menciptakan sesuatu. Jadi kalau Allah sama dengan perkara yang baru, berarti Allah lemah. Kalau Allah lemah, berarti nggak bisa menciptakan sesuatu. Kalau Allah nggak bisa menciptakan sesuatu, berarti langit bumi ini nggak akan ada. Tapi nyatanya langit bumi kokoh berdiri. Maka pasti ada yang menciptakan, dan penciptanya adalah Tuhan, dan dia wajib berbeda dengan makhluknya. Itu dalil namanya. Menurut berpikirnya akal manusia. Itu menurut intelijensinya manusia berpikir, tuh indranya berpikir kerja. Kalau Allah sama gimana ya? Sama zatnya, sama sifatnya, sama perbuatannya. Kalau Allah sama berarti dia baru. Kalau dia baru berarti dia lemah. Kalau dia lemah nggak bisa bikin langit dan bumi. Tapi itu mustahil. Kenapa? Langit bumi telah tercipta dan terlihat oleh mata kita, maka wajib diimani penciptanya pasti berbeda dengan seluruh makhluk. Jadi apa yang dipikirkan akal, intelijensinya akal, caranya akal mikir didukung oleh syariat, begitu namanya.
Mana syariatnya? Quran laisa kamitslihi syai'. Quran lainnya walam yakun lahu kufuwan ahad. Berarti akal dan Quran sepakat namanya. Maka kita mengimani yang demikian. Terus kesimpulannya kata Habib Utsman bin Yahya, bagi orang yang telah tahu sifat mukhalafah lil hawadis, apa keuntungannya orang yang tahu sifat tersebut? Maka sepantasnya, selayaknya orang yang tahu sifat tersebut meyakini bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Maka hendaklah dia banyak mengingat Allah dan mensucikan Allah. Ketika bertasbih subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Suci dari apa? Zatnya suci dari persamaan dengan makhluk, sifatnya suci dari persamaan dengan makhluk, perbuatannya suci dari sama dengan makhluk. Tugas kita mensucikan Allah. Tiap kamu tasbih baik di luar sholat, di dalam sholat, kamu sucikan Allah. Maka di antara yang kamu sucikan ya ini, memukhalafahkan Allah dengan makhluknya. Jangan persamakan Allah dengan makhluknya pada tiga keadaan, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Maka insya Allah orang yang sampai membawa pada keyakinan ini, dibawa sampai mati, dia mukhalafahkan Allah zat sifat af'al, maka matinya dalam keadaan selamat, husnul khatimah, masuk surga bersama para nabi-nabinya Allah. Selamat, dijamin selamat orang yang mati membawa keyakinan seperti ini. Mudah-mudahan kita semua mati membawa keyakinan apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Amin ya rabbal. Coba barangkali ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya kita tutup langsung. Kalau murkanya Allah berarti kita takwilkan, tidak menyerupakan. Iya, Allah murka. Murka itu sifat yang berubah. Terus biar ditakwil gimana? Biar jadinya tanzih, suci Allah dari sifat sama dengan makhluk. Oh, murka itu maknanya Allah menjauhkan hambanya dari rahmatnya gitu. Tidak merahmati hambanya. Seorang hamba lawannya murka apa? Rahmat. Apa itu rahmat? Allah menaungi hamba itu dengan kasih sayangnya. Maknanya murka, Allah menjauhkan hamba dari kasih sayangnya. Itu jangan dibayangkan Allah murka mendelik, wah itu mah lu keparat kalau begitu namanya. Di pikiran kamu bukan nyembah Tuhan, namanya nyembah bayangan yang begitu. Tuhan nggak bisa kamu gambarkan seperti itu. Ada yang lain? Udah, kita tutup, kita terusin yang akan datang insya Allah kita akan bahas sifat mukhalafah. Selesai, tinggal qiyamuhu ta'ala binafsihi insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarhamna bi annaka tarhamna wa annaka asramna ala wa asramna wa tub 'alaina taubatan sil kulli hauba wa amin rawati wa fil walidina wal ali wal ihwani wa sairil hil أجرتنا صحبا والمسلمين أجمعين.
والعظمى لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تخصيص صحبي في البر والدنائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.